Wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Julasana al-afadil al-kubala wal kurama, para masyayikh, para sesepuh, para orang tua kita, para guru kita yang menyempatkan hadir pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan. Bapak beserta Ibu keluarga besar Sohibil Bait yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta aparat pemerintahan desa yang berkenan hadir pada malam hari ini yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, ada Ustaz Firman, Ustaz Nurdin, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa takdim saya. Hadirin, ada hadirat juga ya? Baru kelihatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awalan mari bersama kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini atas kuasa, izin dan takdir Allah kita dapat hadir memenuhi undangan Sohibil Bait, sekaligus kalau tidak salah tadi memang ini giliran ya, yang acaranya komplit dimulai dari giliran Yasin malam Jumat Pak, gimana ya? Ditambah sekaligus memperingati 100 hari wafat ayahanda dari Sohibil Musibah atau Sohibil Bait. Kemudian disambung juga dengan diniatkan bersama untuk haflah Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini satu rangkaian acara yang luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Giliran Yasin malam Jumat ini salah satu cara untuk menghambat kiamat. Pak Lurah, mohon maaf, mau izin di tempat ini. Saya mengikut tuan rumah. Sebenarnya saya agak kurang enak, tapi ya sudahlah, malu saja. Karena al-dhaifu kal mayyit, tamu itu laksana mayit. Suruh jalan-jalan, suruh duduk-duduk, suruh pulang-pulang. Nanti kalau belum disuruh pulang, saya nggak pulang juga. Kenapa saya katakan menghambat kiamat? Sebab selagi masih ada kalimat tauhid yang selalu dikumandangkan, maka kiamat akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin kiamatnya diundur, istiqomah ya, untuk terus giliran Yasin. Di samping daripada itu, Nabi juga mengatakan bahwa wazayyanallahu al-ayyam bi yaumil jum'ah. Allah itu menghiasi dari semua malam, 7 malam putaran 1 minggu, yakni atau hari, dengan adanya hari Jumat. Wazayyanallahu ayyam bi yaumil jum'ah. Allah menghiasi hari dari putaran 7 hari, yakni dengan hari Jumat. Oleh karenanya Nabi juga menegaskan bahwa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Kullu amalin yu'malu bih, setiap amalan yang dilakukan pada malam atau hari Jumat ini akan dilipat gandakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yasinan giliran dia malam Jumat ini benar-benar kita akan memperoleh satu jaza yang diperbanyak. Artinya yang dilebihkan dari amalan kita. Amal kita 1, upahnya lebih dari 1. Amin Allahumma. Ada yang kita lakukan pada malam Jumat, tapi memang agak berat malam karena siang sudah capek, malam-malam harus jalan. Tapi jangan khawatir, kata baginda Nabi bahwa al-ujrah bi'adadi ta'at, pahala itu akan dihitung sejauh mana tingkat kesulitan. Semakin sulit amalan itu akan semakin tinggi nilai pahala. Maka
sholat 5 waktu pun yang dihitung nilai tertinggi itu adalah atamah wa subuhi. Atamah itu maknanya isya subuh. Karena 2 waktu sholat ini yang paling berat. Dan tenggerikin subuh emek apa bos? Apa ya? Oke. Akan memang al-ujroh bi ada kita. Lo mudah-mudahan kesulitan-kesulitan atau tingkat kepayahan yang penjenengan amalkan di setiap malam Jumat ini benar-benar akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian terkait dengan Jumat, ini saya mau cerita indahnya Jumat dulu. Saking hebatnya Jumat, kata Nabi, man mata fi yaumil jum'ati aw lailatiha fa huwa indallahi syahidun. Barang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka bagi Allah itu dinilai syahid. Ada yang kepingin? Ya, begini. Karena memang setiap perkara itu ada 2 macamnya. Ada perkara yang dihadiahkan, ada perkara yang diusahakan. Kalau baleni ya, perkara itu mekali. Kalau nggak dihadiahkan maka diusahakan. Jadi ada yang memang oleh Allah dikehendaki mati Jumat, ini berarti hadiah dari Allah. Nah kalau memang Allah nggak ngasih ya diusahakan. Gimana matinya hari Jumat? Tapi ingat, ya, nggak selalu yang mati Jumat itu sahih. Rupanya mati-mati di waktu istimewa itu banyak. Kata Nabi, barang siapa yang menjelang tidur, manama, ya, falahul wudu. Barang siapa yang tidur dan baginya memiliki wudu. Barang siapa yang tidur, manama, falahul wudu, dan dia memiliki wudu. Pas mau tidur, sebelumnya berwudu dulu. Kemudian summa adrakahul maut, dan ketika tidur mati itu menemukan dirinya, artinya mati itu menjemput dirinya. Maka yang seperti ini juga kata Nabi, fahuwa indallahi syahidun, dia akan diterima oleh Allah sebagai hamba yang mati syahid. Maka dulu banyak para wali itu yang punya amalan istiqomah, ya biasa sholatnya 5 waktu ya kayak jenengan. Tapi ternyata setelah wafat dia dikenal seorang wali. Begitu diselidiki punya amalan apa sih? Rupanya beliau dawamul wudu, nggak pernah putus wudu. Nah nanti pulang dari sini kalau ini masih ingat dan bisa diamalkan luar biasa. Mau tidur wudu, nah, kan? Mau ke pasar wudu, yang punya kantor mau ke kantor wudu. Iya. Mau naik motor ya siapa tahu pas naik motor waktunya mati kan? Wudu dulu. Mau ngarit wudu. Mau mati ya mau tidur, karena tidur ini waktu yang sulit kita prediksi. Pertanyaannya, masihkah kita bisa bangun atau bablas tiduran nggak boleh bangun? Nah, saya tahu sebelumnya juga wudu akan diterima sebagai hamba yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan lah ya. Pokoknya ini yang hadir ini kayaknya calon-calon mati syahid semua ini. Yang kayaknya dua kalau nggak syahid sangit. Kematian karena ini kebetulan dengan hormat meninggal untuk 100 harinya almarhum Pak Suryono, Pak Suryono. Masya Allah, manusia ini al-insan minal adam ilal wujud sumber adam. Manusia itu dari nggak ada kemudian ada dan nanti nggak ada lagi. Kalau kata lagu langgam Jawa tua dulu itu ada lagunya itu. Katanya saat aku biyen ora ono. Ini biasanya Pak Bim yang kita tulis. Saiki dadi ono
maneh ora ana padha bali marang rahmatullah. Pak Kades gimana? Paham ya Pak Kades ya? Pokoknya dipaham-pahamkan aja lah ya. Banyak dulu kita nggak ada, kemudian hari ini ada, dan suatu saat kita akan kembali tidak ada. Apa ini maknanya? Maknanya makhluk. Kenapa? Karena yang abadi itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua makhluk ini adalah fana. Sirna. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua itu pasti akan hilang binasa kecuali hanya zatnya Allah Azza wa Jalla. Sama. Makanya kan ada ibu-ibu mati, bapak-bapak, adik-adik mati semua kan gitu kan ya. Orang kaya mati, raja-raja ya mati semua. Nggak ada yang nggak akan mati. Ini sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting hari ini sebenarnya apa dan bagaimana ya hidup ini, kemudian seperti apa setelah nanti mati. Ini yang perlu kita pikirkan. Karena memang sudah menjadi ketentuan Allah, manusia ini proses perjalanannya cukup panjang, dimulai dari alam roh, kemudian turun ke alam kandungan, lahir ke alam dunia, kemudian nanti ke alam kubur atau alam barzakh, baru nanti alam akhirat. Yang sering dengan sebut-sebut alam kubur sebagai tempat peristirahatan terakhir, yaitu silakan diucapkan tapi jangan diyakini. Kenapa? Alam kubur itu bukan waktunya istirahat. Alam kubur itu satu alam di mana itu sudah menjadi satu bagian proses ya untuk menerima dan bertanggungjawabkan apa yang kita amalkan di dunia. Itu bukan istirahat kubur itu. Nah, kalau kemudian ada yang ngomong nyatanya dia kerasan berarti istirahat benar, dia gak pulang-pulang, itu bukan masalah kerasan gak kerasan. Memang dipaksa terus begitu. Makanya kata Nabi, al-qabru awwalul manzili min manazil akhirati wa akhirul manzil min manazil dunia. Kubur itu adalah awal tempat dari tempat akhirat dan sebagai akhir tempat dari tempat dunia. Maka kubur nggak bisa disebut dunia, juga nggak bisa disebut akhirat. Itu apa ya? Di pertengahan. Transit, ya, tempat transit menunggu hari untuk masuk ke akhirat. Awalul manzil min manazil akhirat, wa akhirul manzil min manazil dunia. Itu yang namanya alam kubur. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sering membayangkan ya begitu mati itu kayaknya semua urusan beres. Begitu mati kayaknya semua urusan beres. Nah ini juga sering saya ceritakan. Memang ada orang yang nanti pas mau mati itu sebenarnya nggak tahuan Pak Firman. Ya, ini juga informasi dari Rasulullah. Karena kata Nabi itu al-mautu al-arba, mati itu dibagi menjadi 4 golongan. Orang meninggal itu terbagi menjadi 4 apa? Golongan, 4 kelompok. Tinggal kita nanti milih golongan yang mana. 4 kelompok ini apa saja? Al-ula, mautul ulama, wa mautul umara, wa mautul aghniya, wa mautul fuqara. Pertama itu kematian para ulama, kedua kematian para pejabat, yang ketiga kematian orang-orang kaya, yang keempat kematian orang-orang miskin. Nah, kita memilih yang mana kira-kira? Milih mati dalam keadaan pejabat, milih mati dalam keadaan ulama, apa daftar miskin dulu baru mati? Apa kita kaya dulu terus mati? Milih yang mana kira-kira? Ayo jawab, bayangin kita penak sing di mati ini. Mati pas kaya, bener ya? Coba kita
tafsir lagi pernyataan Rasulullah SAW. Pertama, mautul ulama zulmatun fiddin. Kematian para ulama itu akan menjadi penyebab kegelapan agama. Termasuk meninggalnya seorang tokoh kayak Pak Suryoni yang katanya dari dulu beliau termasuk yang ngurus masjid, ngurus masjid, yang bimbing masyarakat. Meninggalnya seorang tokoh itu menjadi sebab gelapnya agama. Meskipun waktu hidup mungkin dianggap biasa-biasa. Iya. Pas hidup biasa-biasa, giliran kiai ini sak desa mati kabeh, tahlilan boleh kok dungo ramu. Akhirnya bapak-bapak berhubung imame rono, ya wis iki berkat dibagi balik dhewe-dhewe. Nah. Lagi kan? Ya kentekan kiai. Ratu kul kiai mantul wis tak kiai. Apa-apa tak iki tumbuh kiai-kiai baru. Tumbuh para tokoh-tokoh baru, termasuk putra-putranya bisa melanjutkan perjuangan ayahandanya. Ya. Apakah perjuangan harus sama persis dengan tokoh kita yang terdahulu? Enggak tentu. Melanjutkan ayahanda ini enggak harus dengan ilmunya. Jika ilmunya cukup, monggo. Kalau ilmunya kurang, dengan cara yang lain. Kenapa? Mangkana lahul malun falyujahid malihi. Jika Anda punya harta, berjuang dengan harta. Wa man kana lahu ilmu falyujahid bi ilmi. Jika orang yang punya ilmu, maka silahkan berjuang dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatin, bagian Pak Kades, orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, silahkan berjuang lewat kekuasaannya. Jelas kan? Artinya semuanya ini punya kesempatan untuk berjuang. Lalu yang kedua, wa mautul umara fitnah. Kematian para pejabat menjadi fitnah. Pejabat mati itu fitnahnya luar biasa. Pertama mungkin kaitannya jelas luas itu. Pembukuan, ya, administrasi belum selesai, orangnya meninggal, itu kan kacau balau. Yang kedua muncul fitnah untuk rebutan orang. Mau kadang belum mati aja sudah untuk rebutan. Gantian mana? Bapak kan udah lama kok gantian saya sih gitu ya. Ini memang benar ini. Wa mautul umara fitnah. Kematian para pejabat itu menjadi sebuah fitnah. Nah kalau bisa mati mah jangan menjabat. Nah, habis jabat baru mati. Iya siapa aja, mau kepala desa, mau camat, mau bupati, kalau bisa mati habis jabatannya dulu baru repot. Kalau pas belum habis jabatan malah tinggal tuh bahaya. Yang ketiga, yang kata jenengan kayaknya enak jadi orang kaya gitu ya. Wa mautul agniya salatun. Matinya orang kaya itu nelongso. Orang kaya kalau mati itu sedih. Coba bayangkan, ya kan? Mobil baru dibeli belum sempat naik, mati. Rumah baru selesai dibangun, baru seminggu diresmikan, mati. Istri baru ganti. Jadi pas dengan layar itu di meja itu mikir kan piye nasibku. Wah ini kowe kok. Wes nyawang bojone sedih. Malah Dek. Tahu banane. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tentu ada solusi biar kematian orang kaya nggak nelongso ini apa caranya? Sebelum meninggal kekayaannya diperuntukkan untuk memikirkan tentang nasib ketika meninggal. Berarti sebelum meninggal ya sedekahnya dikuatkan, ya kan? Berpikir tentang pemenuhan kewajiban kita orang yang sudah punya kesempatan harta, mulai dari zakatnya, ya kan? Kalau ada wajib lagi sampai kepada masalah hajinya, terus gitu. Insya Allah pas nanti aman, karena sudah banyak yang ditabung untuk dibawa ke akhir.
Lalu yang terakhir, wa mautul masakin, dan ini doanya Rasul. Nabi itu sering berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kalau memang malam ini ada yang siap menerima, saya ijazahkan langsung itu doa. Nah, ini doanya Nabi loh. Salah satu doanya Nabi yang umatnya males ngikuti doa ini. Kalau ngomong cinta Nabi, cinta ikuti cara Nabi, iya sunah Nabi, betul. Coba orang yang semangat dikit-dikit sunah, dikit-dikit sunah, tawarin doa itu, mau nggak itu? Nabi kan doanya Allahumma ahyina miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan. Wah, kok begini? Tapi ternyata indahnya luar biasa. Kematian orang yang miskin, kata Nabi, wa mautul masakin, matinya orang-orang yang miskin, kata Nabi itu bahagia, senang. Datang Israel, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa jenengan? Israel. Enten apa? Mau jabut nyawa jenengan? Sudah cepat. Kata yang miskin, kok sampai kok keburu pengen mati? Sudah gak kuat saya hidup di dunia ini. Tiap hari kekurangan, udah jenengan cepat-cepat aja. Maka bahagia itu. Tentu ini guyon. Yang paling membahagiakan adalah ketika dia hisab, saat dihisab itu aman. Alhamdulillah. Ada satu riwayat, dulu ada orang miskin itu hanya punya cangkul. Duit apa? Cangkul. Nah, kalau pikir tani lagi pacul gitu ya, kira-kira punya cangkul. Coba hidup ini tiap hari kan blenger, duit ini pacul, dok motor pakai duit lah, duit bangun, rong bangun. Tapi kalau itu manggul, ya Allah, ini senjatanya pacul, taruhan boyong kali tangan melotok. Jadi saya akhirnya domo, ya Allah, limpahkan rezeki kepadaku yang banyak ya Rob. Malamnya mimpi mati. Pas mimpi mati itu, dalam mimpinya dia sampai ke yaumul hisab, hari perhitungan amal. Ditakoni, Pak, dalam sampai punya apa? Cangkul. Itu cangkul katanya apa? Hitam. Dapat dari mana? Dari beli ke siapa? Pak Anu, harganya berapa? Modal belinya dulu dari mana? Kerja kepada siapa? Orang yang mengerjakan yang bayar ikhlas apa enggak? Kamu kerjanya dolim apa enggak? Ya dolim itu kan biasanya korek itu ngomong borongan 1 meter, ternyata korek di sini lompat 2 meter ditimbun gitu kan? Lah iya kan? Ya enggak? Nah ini ditanya Allah, banyak mulai kaget langsung, ya Allah, saya enggak jadi pingin rezeki banyak ya Allah. Udahlah saya punya cangkul aja udah pusing jawabannya. Apalagi punya harta yang banyak. Ini mau ditanya semua. Coba makanya jenengan-jenengan yang punya banyak itu, mumpung belum ditanya-tanya, dikasihkan ke orang-orang. Nah, kalau tetangganya yang pada mau, dibawa ke Batu Raja. Cocok itu ya. Kalau nggak ketemu saya, ada wakil saya di belakang ini. Siapa yang berikan? Ini rupanya kebahagiaan orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Artinya sebenarnya empat-empatnya punya kesempatan bahagia, empat-empatnya punya ancaman celaka. Sepanjang bisa memanfaatkan apa yang diterima semasa hidupnya, dengan dia ulama mengamalkan ilmunya, dengan dia pejabat merawat jabatannya, bertanggung jawab ngopeni umat, dengan dia kaya mentasawufkan sebagai hartanya di jalan Allah, dengan dia miskin sabar ikhlas menerima kemiskinan, semuanya tetap dalam keadaan mulia. Amin Allahumma. Untuk Pak Suryono pun kadung lihat, ya kan? Nah ini masalahnya, saya juga mau berbagi khusus untuk keluarga.
apa saja yang perlu dilaksanakan oleh keluarga, termasuk kita saat ditinggal oleh anggota keluarga meninggal. Tentu yang pertama, 4 perkara wajib itu sudah menjadi maklum kita bersama. Dimulai dari memandikan, kemudian mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang Islam, bukan harus keluarga atau ini. Lalu siapa saja yang melihat kematian seorang? Berapa orang? 1 orang cukup. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Tapi tentu kalau 1 orang kan tentu ya. Masa mau gali kubur sendiri, mau memandikan sendiri, Masya Allah. Mungkin ada hal-hal yang penting yang saya kepingin berbagi kepada saudara-saudara. Di antaranya pada saat memandikan jenazah. Jenazah itu mati, kelihatannya yang tampak oleh mata kita itu mati. Tetapi hakikinya mati itu bukan itu. Karena mati itu adalah al-mautu wa naz'ur ruh minal badan. Mati itu hanya proses lepasnya nyawa dari jasad. Mati. Habis itu hidup lagi. Makanya mohon maaf, orang yang tergeletak kemudian orang takziah itu ngerti dia. Cuma masalahnya kita bisa mendapatkan dia sebatas kemampuan penglihatan yang Allah berikan kepada kita tahunya itu mayat yang sudah nggak bisa bergerak. Makanya ada pengumuman telah meninggal dunia Pak siapa dengan tenang. Ya pasti diri Pak betul-betul tenang, dia nggak gerak-gerak. Proses matinya keroncal-keroncal nggak tahu kita. Ya kan? Masya Allah itu. Makanya saya baca ada satu kitab kecil sekali, namanya Baqaidul Akhbar, tentang bagaimana merawat jenazah. Itu luar biasa. Artinya merawat jenazah mulai mandikan itu harus dengan cara yang sopan. Di situ ada urutan dan cara-cara yang saya rasa ini jarang disampaikan. Di antaranya mandikanlah dari atas ke bawah, dari kepala ke kaki, berurutan, gitu. Kemudian dirikin dengan alon-alon, dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena mayit menanggung derita sakitnya tempat keluarnya roh. Perih, sakit. Kalau jenengan ngosoi juga sama. Digosok dari atas ke bawah dengan pelan-pelan. Jangan gosok-gosok kayak gosok-gosok baju. Kalau pakai sifat gosok-gosok jangan. Pelan-pelan. Ini biasanya ibu sering bu ya. Pelan, kalem. Kasihan ini mayit. Kemudian setelah itu baru dibungkus atau dikafankan. Terkait dengan kapan, ini tentu kita sama-sama ya, banyak para ustadz ya, kita sering sudah mengkaji tentang fikih. Soal warna itu sebenarnya basic. Mau apa saja. Kenapa? Karena ukurannya wa aqallul kafni saubun ya ummuh. Kapan itu sudah cukup asal perkara yang bisa menutup mayit. Apa saja yang penting suci. Ini boleh. Mau sajadah boleh. Mau pakai terpal boleh. Mau pakai apa saja, karung boleh. Ya. Kemudian soal warna, pilihan warna putih itu lebih utama. Tetapi dibikin dijelaskan. Ya. Yang sudah dicuci, mori yang sudah dipersiapkan, sudah dicuci, afdalu minal jadid, itu lebih baik daripada mori yang masih baru. Nah ini jalankan, rata-rata kita menggunakan mori yang masih baru. Nah kalau bisa dicuci jauh lebih bagus. Berarti siap-siap memang. Waduh, nomah kok jauh tiga Ini masalah ya. Ini soal masalah mori. Berapa lapis? Sederhana, yang penting cukup. Kemudian memang ada aturan. Aturannya apa jika laki-laki itu dengan 3 lapis? Sudah 3 lapis tok gitu aja. Perempuan 2 lapis ya, tapi ditambah dengan ada namanya ini tape, kemudian ada komis, baju kurung, ya kan? Nah itu tambahan-tambahan.
Tapi di kampung-kampung kemudian budaya pokoknya semua main kayak begitu modelnya. Mau laki mau perempuan, apakah nggak boleh? Silahkan, tidak melanggar aturan hukum. Hanya kalau kita mau cari yang simple ya sudah begitu. Ya warna nggak masalah. Bahkan kalau kita lihat di Mekah itu, saya pernah bertanya ke kawan-kawan di Mekah, kalau dia orang besar dengan warna hitam. Mekah itu ada istilah penghormatan ketika orang-orang besar itu dengan warna. Nah ternyata begitu Mbah Maimun diberitakan, coba jangan buka YouTube-nya, Mbah Maimun, ternyata warnanya hitam ya, hitam warnanya. Oh iya ya, orang-orang besar itu di sana untuk memuliakan dengan warna dibedakan lah kira-kira begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, ini sampai kepada pemakaman sudah segera selesai. Nah setelahnya khusus ahli waris, ya ahli waris, ada hal-hal penting bahwa ahli waris ini punya tanggung jawab besar terhadap keluarga yang meninggal. Di antaranya ahli waris atau keluarga ini diupayakan bisa membayar hutang-hutang almarhum. Hutang ke siapa? Hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia. Maka diumumkan biasanya bagi bapak-bapak ibu yang mungkin ada hubungan hubungan sosial, utang segala macam dengan ayah saya, kami atas nama keluarga siap bertanggung jawab. Nah ini penting disampaikan. Nah itu memang sudah. Tapi juga tak kalah pentingnya adalah kewajiban kepada Allah. Siapa tahu bapak kita punya hutang. Hutang apa? Dia ada hutang puasa, hutang sholat, hutang puasa, hutang sholat. Ya, mungkin bapak kita ada waktu sakit, ya. Keadaan yang sudah nggak berdaya meninggalkan sholat, maka dibayar sholat itu. Namanya sholat qadha untuk beliau. Kemudian punya utang puasa. Sabar, kata Nabi, barang siapa yang meninggal man mata falahu shaum, barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban berpuasa, maka keluarganya wajib membayarkan puasa itu, menggantikan puasa terhadap almarhum. Lalu apalagi haji. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan mampu, hartanya dihitung-hitung kok cukup untuk haji, maka keluarganya wajib membayarkan haji terhadap almarhum. Sudah mampu, kebetulan belum haji. Jadi ini yang penting sekali. Baru setelahnya kalau ada hal-hal yang memang sisa, baru dalam fikih disebut tirkah. Diatur dalam ilmu faraid, yakni pembagian tirkah atau pembagian tinggalan dari almarhum. Jelas ya? Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang diselesaikan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh keluarga, terutama putra putrinya? Begini, kata Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amalu. Setiap manusia ketika meninggal itu sudah selesai, nggak bisa apa-apa. Maknanya nggak bisa apa-apa. Maka in qata'a gugur, putus. Nggak ada orang mati masih sholat, nggak ada orang mati masih sedekah, kan nggak ada. Ada semuanya illa min salasin, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tua. Ini salah satu yang saya bahas. Ciri-ciri anak soleh seperti apa? Anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Nah orang tua sudah gak ada, masih banyak kesempatan. Salah satunya malam ini diadakan zikir kita ini kan termasuk karyanya anak-anaknya. Ini luar biasa Pak Tok. Ini sebagai bukti bahwa putra putrinya cinta kepada beliau dan tetap berbuat baik terhadap beliau almarhum. Nah, apa yang akan diperoleh oleh jenengan? Amal yang luar biasa pahalanya adalah amal birrul walidain. Bakti terhadap orang tua ini luar biasa. Bahkan diinformasikan lewat hadis qudsi, qul ya Muhammad, katakan, sampaikan wahai Muhammad, lil bani, kepada anak-anak yang bakti terhadap orang tuanya, kayak jenengan ini, ikmal nasikum, silakan lakukan apa maumu. Istilahnya sembrono los akhirnya, tapi nggak disuruh ya, akhirnya begitu. Ini Allah sendiri yang dawuh lewat diskusi, dilisankan lewat lisan sucinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya? Selama dia masih birrul walidain,
maka aku tetap mengampuninya. Masya Allah. Maka luar biasa, ya, luar biasa. Apa yang bisa dilakukan amalan birrul walidain kepada orang tuanya? Satu, menyambung kebaikan yang dulu telah berbuat. Kalau bapaknya dulu ngerawat masjid, lanjutkan perjuangan itu. Ini cara birrul walidain. Sambung kerabat yang dulu pernah disambung oleh bapak. Kalau bapak pernah akrab dengan orang, sampai nggak boleh putus hubungan, sambung lagi. Ini dulu kawannya bapak, disilaturahimi dan seterusnya. Ini cara birrul walidain. Lalu apa lagi? Doakan beliau. Dengan cara apa? Banyak, termasuk tahlil yang disebut dengan zikir tidak, zikir tebusan. Apa hebatnya tahlil? Dulu ada satu riwayat ya, ada satu kisah begini. Orang sudah selesai dihisab, ada orang yang dijatah masuk neraka. Tahan dulu, kata Allah. Sebentar. Kenapa ya Allah, ini kan jatahnya neraka? Enggak. Siapa tahu dia pernah baca tahlil. Loh, apa hebatnya tahlil? Tahlil ini luar biasa. Barang siapa yang tahlil sekali saja, khalisan mukhlisan, yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar ikhlas semata karena Allah, maka dakhalal jannah, jaminan yang pasti masuk surga. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Syaratnya ikhlas. Lalu ini orang kemudian dikorek-korek, ternyata masih ada simpanan amal yang pernah bertahlil sekali. Begitu timbangannya tadinya full, memang banyak mungkin bohongnya iya, nipunya iya mungkin ya. Orang ini semacam-macam lah, wis kayak kelas-kelas kita lah kira-kira begitu. Maka jangan akhiri ditumpangi tahlil satu langsung balik 100%, jangan ketara. Alhamdulillah. Ini tadi dibacakan berapa? 10.000, 100.000, oh 70 ya, pakai kubro ya, subro, pakai subro, nggak apa-apa, bisa 70, bisa 100. Karena istilah bid'ah ini boleh juga disebut dengan atako. Ngatako ini membebaskan, tidak ini menebus. Sama maknanya, ditebus dalam rangka supaya bebas. Bebas dari apa? Salah satunya bebas dari siksa kubur. Mudah-mudahan malam ini beliau lagi banjir hadiah. Amin Allahumma amin. Tadi bahagia Ustaz. Jadi pastikan ini, Masya Allah luar biasa. Oh, kiriman satu, kalau satu aja kalau diterima jengat ya. Lah ini 70.000, subhanallah. Nah, ada kalau yang Anda iri boleh daftar malam hari ini. Yo coba suruh terus lo, yang aku barang yo boleh daftar. Ini nggak apa-apa. Kapan waktunya bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hanya doa? Enggak, masih banyak yang bisa diperbuat, termasuk sedekah atas nama almarhum. Sedekah atas nama almarhum. Malam hari ini ada air minum yang dikeluarkan, jajan, kue segala macam, sekaligus sekalian diniatkan ini sedekah, niatnya untuk almarhum pahalanya. Ini diterima. Masya Allah, luar biasa ini. Ada yang protes, lah saya bagiannya apa? Harus semua sedekah dikit-dikit atas nama almarhum. Nah, ini orang nggak ngerti. Kalau orang yang paham justru senang di atas mengangkat orang tua daripada atas nama pribadi. Ada masjid yang lagi bangun, bosnya tidak rusak, sampai datang nyumbang atau infak atas nama almarhum. Lalu dapatnya sampean adalah birrul walidain. Birrul walidain itu lebih besar dari sedekah. Pahalanya birrul walidain itu lebih hebat daripada sedekah. Almarhum dapat sedekah 20 sak semen, udah tinggal masih bisa bangun masjid. Mudah-mudahan di sini nanti masjidnya bisa dibangun oleh para almarhum itu. Dari mana? Kesadaran para ahli waris. Gimana? Ada tinggalan masuk terus hanya digunakan kita. Ya sekali tempo lah. Ini kan punya bapak, bu ya yang punya dikirim. Ini pak bagian jenengan. Dia kan namanya ihdaus sawab. Apa? Ihdaus. Baik membaca Yasin, membaca Quran, membaca tahlil, termasuk sedekah, semua ini namanya ihdaus sawab, menghadiahkan pahala.
Bagaimana kalau Yasin tok? Boleh, nggak apa-apa. Nabi juga sudah pesen kok, iqra'ul Yasin kalau mau kagum, bacalah Yasin atas orang matimu. Bacakan Yasin. Mau Yasin, mau tahlil, mau apa yang penting dibaca. Dan terakhir terkait dengan Maulid, ini terakhir sekali karena waktunya udah malam. Ini udah benar orang ini. Begini, kalau jenengan hadir ke sini niatnya benar-benar pengen mengagungkan apa namanya kelahiran Nabi, kata Nabi man azama maulidi wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mau mengagungkan kelahiranku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Amin Allahumma. Niatnya jangan salah. Pokoknya bismillah mengagungkan kelahiran Nabi. Maka kita pulang dari sini, syafaat menjadi jaminan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Siapa Nabi? Orang kalau memang mohon maaf ya, hari kan di kelompok sebelah banyak yang ngomong Maulid ini haram, betul nggak? Pengertian kan betul-betul itu. Lihat negara itu kata Maulid haram, bid'ah, iya bid'ah, masya Allah. Ustaz ini Yesus kata kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, cuma sesat neraka. Maka berangkat maulidan sama dengan berangkat ke neraka. Naudzubillah min. Masya Allah. Padahal jelas ya, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi ini akan mendapat syafaatnya Nabi. Kemudian apa hikmah dibalik kita peringati Maulid Nabi? Salah satu hikmahnya kita bisa tetap mengenal atau lebih mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, siapa Nabi? Nabi itu orang yang cinta kasih terhadap umat, yang mulai hidup hingga wafat beliau hanya merindukan umat. Masalahnya hari ini ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Nabi cinta, kita nggak cinta, nggak ketemu. Nah, maka kalau kita ingin ketemu, yuk berbalas cinta Nabi, yakni dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngotot mawon lagi karena waktu pun malam, lain waktu malam mawon, karena ngaji kesuwen niku mangke malah boten khusyuk. Atau mawon nggih nyepaboten, mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang melangkung nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih secara